Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1391. Mandy Zimmer berjalan dan menjabat tangan para wanita muda, lalu tersenyum dan memperkenalkan Harvey York kepada semua orang. Ini suamiku, Harvey. Sayang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Stacy Leo dari keluarga Leo dari Hong Kong. Meskipun Nona Leo hanyalah kerabat agunan, dia adalah wanita yang cukup berpengaruh. Dia datang ke sini kali ini untuk memperluas pasar Bakwood. Ini adalah Rae Flynn dari keluarga Flynn Hong Kong. Ini di sini. Mandy memperkenalkan setiap wanita muda itu dalam satu tarikan napas. Harvey menyadari bahwa wanita-wanita itu semuanya berasal dari 4 keluarga peringkat teratas dari Hong Kong. Atau lebih tepatnya, mereka memiliki cukup banyak koneksi dengan 4 keluarga peringkat teratas. Harvey melihat lebih dekat pada Stacy dan memastikan bahwa tidak ada rencana yang dibuat oleh Quinton York. Seharusnya hanya kebetulan bahwa Mandy entah bagaimana bertemu dengannya. Tanpa berpikir dua kali, Harvey tersenyum untuk menghormati dan berkata, "Halo, saya Harvey. Senang bertemu dengan kalian semua." Stacy menilai Harvey dan dengan dingin, terutama setelah melihat pakaian Harvey. Dia tidak punya niat untuk menjabat tangan Harvey, bahkan mengalihkan pandangannya. "Mandy, apakah kamu bercanda?" Rae menunjukkan ekspresi terdiam, lalu berkata, "Meskipun kita belum lama bertemu, semua orang tulus di sini. Kami semua berencana untuk membicarakan bisnis denganmu malam ini. Lalu apa yang terjadi? Kamu harus membawa suamimu yang tidak berguna. Apa? Apakah kamu memandang rendah kami?" Suara para wanita lain bergema, beberapa berbisik sementara beberapa tertawa terbahak-bahak. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa yang disebut wanita kaya itu membencinya. Mereka bahkan ingin dia segera pergi. Tapi karena istri Harvey ada di sini, dia akan tinggal tidak peduli apa yang dikatakan tentang dia. Mandy bergegas menuju Harvey dan memberikan senyum minta maaf, lalu menjawab, "Semuanya, aku membawa suamiku untuk menunjukkan ketulusanku karena aku tahu kalian semua akan membicarakan bisnis denganku malam ini. Aku yakin tidak ada yang lebih tulus dari suami dan istri yang ikutkan." Stacy menghela nafas pada saat ini dan kemudian berkata, "Aki bekerja keras untuk membuat Tuan Brock Park dari Star Chaebol datang ke sini malam ini. Kamu lebih baik berperilaku baik. Jika Tuan Park senang, akan lebih mudah baginya untuk menandatangani kontrak miliaran dolar dalam beberapa menit." Selama pidatonya, dia kemudian melambai ke arah beberapa orang yang tidak terlalu jauh. "Tuan Park, di sini." Segera setelah itu, seorang pria, yang tingginya sekitar 5,9 kaki dengan tampilan yang elegan, tersenyum dari jauh dan berjalan. Dia adalah manajer bisnis Star Chaebol di distrik Southlight, dan warga Country J, Brock Park. Brock dianggap sebagai petinggi di distrik Southlight Star Chaebol. Itu sebabnya dia juga mengenakan merek-merek mewah di mana-mana dengan tampilan yang sehat dan hangat. Ada beberapa orang lain dalam pakaian bisnis juga. Mereka tampak seperti orang-orang dari Country J, dilihat dari aura dan citra mereka. Tetapi status orang-orang itu sedikit lebih rendah dari Brock. Itu sebabnya mereka berkumpul beberapa langkah ke belakang di sekitar Brock. "Tuan Park." Bahkan Stacy dan Rae, wanita kaya dari Hong Kong, semua berdiri sambil menyapa Brock dengan senyum hangat. Bagaimanapun, Star Chaebol memiliki kekuatan dan uang. Bisnis mereka tersebar di seluruh dunia. Tidak ada yang berani menyinggung atasan dari Star Chaebol. Bahkan Mandy memanggil Brock, "Tuan Park." Tidak ada jalan lain. Lagi pula, masih ada hutang besar yang dimiliki Regency Enterprise kepada Star Chaebol. Harvey menunjukkan ekspresi aneh. Menurut permintaannya, Star Chaebol harus berangkat dari Southlight dalam beberapa hari. Tetapi mereka yang disebut petinggi belum menerima berita bukan. Bab 1392.
Harvey York tidak mengekspos identitas Brock Park yang lemah demi Mandy Zimmer. Dia kemudian dengan sopan menyapa orang banyak. Senang bertemu denganmu. Kamu suami simpanan di Mandy. Aku mendengar bahwa kamu berdua telah menikah selama 3 tahun, tetapi kamu bahkan belum tidur dengannya. Setelah obrolan ringan, Brock menilai Harvey dengan tatapan dingin di matanya. Gunakan namaku ketika kamu mendapat masalah di sekitar Bakwood lain kali. Aku akan melindungimu. Aku akan melindungimu jika kau mendapat masalah di sekitar Bakwood. Brock Park, yang berasal dari Country J, membual seolah-olah ini adalah negaranya. Seolah-olah dia mengendalikan segalanya di sini. Stacy Leo dan Rae Flynn dengan malu-malu tertawa bersama yang lain dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Park untuk semendominasi ini. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Harvey memandang Mandy setelah pidatonya. Dia merasa tidak perlu membuang waktu dan melakukan apa yang disebut bisnis dengan Brock. Dia lebih suka berjalan-jalan dengan istrinya. Karena tidak peduli seberapa jauh mereka berbicara, Star Chaebol akan keluar dari South Light dalam hitungan hari. Tidak ada artinya membicarakan bisnis sama sekali. Tidak perlu. Kamu pasti cukup cakap kalau begitu. Brock tertawa dingin setelah melihat sikap Harvey. Dia mengatur segalanya malam itu agar Mandy muncul, tetapi dia tidak berpikir Mandy akan membawa serta suaminya yang menumpang di sini. Brock sedikit marah saat itu. Dia menilai Harvey dan berkata dengan nada mengejek. Aku mendengar bahwa hanya orang paling kotor yang akan menjadi menantu di negara H. Aku dapat dengan mudah membunuh orang-orang sepertimu dengan tangan kosong. Jika kamu bukan suami CEO Zimmer, kamu bahkan tidak berhak muncul di depanku. Seorang pria yang terus pamer. Kamu pikir kamu siapa? Brock tertawa dingin. Ini adalah salah satu taktiknya yang biasa. Menekan pacar atau suami orang lain dan membuatnya pergi dengan penuh rasa malu, dan kemudian Brock akan memiliki kesempatan untuk campur tangan. Orang-orang dari Country J yang berdiri di belakang Brock tahu apa yang terjadi setelah melihatnya melawan Harvey. Mereka semua mulai berpadu satu demi satu. Suatu kehormatan bagi Tuan Park untuk melindungimu. Ini adalah berkah terbesarmu. Namun, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sungguh lelucon. Apa hakmu untuk hidup dalam masyarakat ini jika kamu bahkan tidak tahu apa yang baik untukmu? Apakah kamu percaya bahwa kami akan mengajarimu sopan santun? Tuan Park adalah pria yang cukup bijaksana. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menamparkan wajahmu sekarang. Orang-orang dari Country J itu selalu berperilaku tinggi dan perkasa, tanpa mempedulikan orang-orang di tempat lain. Penampilan Harvey yang acuh tak acuh membuat mereka semakin marah pada saat itu. Stacy dan Rae memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan bersama dengan wanita kaya lainnya. Menantu yang menumpang memiliki temperamen. Bukankah dia seharusnya berpegang teguh pada Tuan Park sekarang? Sementara wanita-wanita itu bekerja sebagai gadis-gadis yang baik, menantu yang menumpang ini menggertak badai. Bagaimana ini tidak membuat mereka marah? Bagaimana mungkin mereka tidak mencemooh Harvey? Tuan Park, apa maksudmu dengan itu? Wajah Mandy sedikit gelap saat ini. Aku membawa suamiku ke sini untuk menunjukkan ketulusan kami yang paling dalam. Selain itu, apakah dia melakukan sesuatu untuk menyakiti orang? Apakah ada gunanya bagi kalian semua untuk mengejeknya seperti itu? Jika kamu tidak menyambut kami, maka kami akan segera pergi. Mandy menggenggam tangan Harvey, bersiap untuk berbalik dan pergi. Stacy dan Rae sedikit membeku. Mereka tidak tahu bahwa Mandy akan menjadi pelindung Harvey ini. Wajah Brock semakin mengerikan. Ekspresinya agak gelap, terutama setelah Mandy menggenggam tangan Harvey sendiri. Bab 1393. Pada saat ini, Brock Park mengalihkan pandangannya ke arah Stacy Leo. Stacy kemudian segera mencengkeram tangan Mandy Zimmer, tidak melepaskannya. Oh, Mandy. Semua orang hanya bercanda. Tidak perlu menjadi segila ini. Apakah kamu ingin aku meminta maaf menggantikan Tuan Park? Harvey York memandang Stacy dan hendak mengatakan sesuatu,
tetapi Mandy memotongnya dengan tenang sebelum dia bahkan bisa berbicara. Tidak peduli seberapa buruk dia menjalani hidupnya, dia tetap menjadi konsultan untuk pemerintah Bakut. Semua orang merasa acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang itu baik dari Country J atau Hong Kong. Mereka secara alami tidak akan mengetahui otoritas yang diwakili oleh konsultan di negara H. Namun setelah melihat wajah muram Mandy, Rae Flynn kemudian dengan sigap mencoba menengahi situasi. Baiklah, kita semua di sini untuk bersenang-senang malam ini. Mari kita ambil minuman yang enak untuk kesempatan ini. Pergi, bawa Ace of Spades yang aku simpan di sini. Rae kemudian mengedipkan mata pada salah satu pengikut Brock, Curtis Park, setelah pidatonya. Curtis memasang ekspresi sadar di wajahnya, lalu berjalan menuju bar. Pada saat ini, Brock kemudian memelototi Harvey dengan mata menyipit dan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika kamu adalah konsultan untuk pemerintah? Uang adalah segalanya di zaman sekarang ini. Jangan bicara sejauh itu. Bar tempat kita memesan setidaknya $1.500 per malam. Kamu bahkan tidak bisa datang ke sini sekali seumur hidup dengan upahmu yang sedikit itu kan? Brock menunjukkan wajah provokatif pada saat ini. Lagi pula, dialah yang berbicara dengan Mandy untuk urusan bisnis malam itu. Dia mengaku memiliki kendali penuh, bahkan tidak peduli Mandy kehilangan kesabaran. Selain itu, Stacy dan Rae ingin memiliki kontrak Brock bersama yang lain. Tentu saja, mereka akan berdiri di sisinya. Harvey dengan dingin balas menatap Brock dan kemudian tersenyum. Aku sangat berharap kamu bisa tetap searogan ini setelah 2 hari. Brock tidak terlalu memikirkan artinya setelah mendengar kata-kata samar Harvey. Dia hanya memperlakukannya sebagai kotoran yang tidak berguna yang menggertak badai. Tuan Park, ayo. Mari kita minum. Tolong jaga kami di masa depan. Stacy menunjukkan senyum yang indah pada saat ini, lalu bersulang dengan Brock. Rae dan yang lainnya juga pergi bersulang dengan Brock sambil bertingkah lucu, berharap Brock akan menjaga mereka di masa depan. Semakin lama kontrak, semakin baik. Akan ada lebih banyak uang yang terlibat juga. Bagaimanapun, Brock adalah manajer bisnis Star Chaebol di Southlight. Kontrak sederhana sudah bisa membuat Stacy dan yang lainnya kaya raya. Itulah mengapa orang-orang itu terus-menerus memanjakan Brock di depan umum. Setelah dimanjakan oleh semua orang di sekitarnya, Brock dalam suasana hati yang baik, minum dengan beberapa pengikutnya. Lingkungan menjadi ramai. Segera setelah itu, Stacy dan yang lainnya mengundang Mandy untuk bersulang dengan Brock juga. Mandy tersenyum meminta maaf. Dia memegang segelas jus buah. Meskipun Stacy dan yang lainnya terus-menerus memberinya gelas alkohol, dia masih menolak dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya tidak ada jalan lain. Mandy hanya bisa memaksakan diri untuk minum beberapa gelas anggur. Garis merah segera muncul di wajahnya pada saat itu. Harvey sedikit mengernyit setelah melihat pemandangan itu. Dia merasa bahwa Brock dan yang lainnya memaksa Mandy untuk minum, meninggalkannya tanpa pilihan selain melakukannya hanya untuk apa yang disebut kontrak. Semua orang itu punya rencana tersembunyi untuk Mandy. Itulah alasan mengapa Harvey langsung ditolak dan diejek begitu dia datang. Harvey berjalan untuk menghentikan Mandy, tetapi dia mengatakan bahwa itu baik-baik saja dan menyuruh Harvey untuk berhenti terlalu khawatir. Ayo, Tuan Park. Ayo bersulang lagi. Setelah 3 putaran anggur, Brock tampak siap untuk membicarakan bisnis. Regency Enterprise tidak seburuk itu, tetapi kamu tidak memiliki aset yang cukup. Seharusnya tidak mungkin bekerja dengan Star Chaebol dalam keadaan normal. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, aku adalah manajer bisnis perusahaan. Aku cukup akrab dengan Tuan Steve Lee, orang yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan di Bakut. Aku pasti akan mendapatkan kontrak ketika aku berbicara dengannya secara pribadi. Bab 1394. Biarkan aku memberi tahu kalian semua sesuatu. Tuan Steve adalah putra perwakilan Star Chaebol. Dia juga pandai sastra dan seni bela diri. Dia pria yang cukup cakap. Sekarang dia ada di sini, tidak akan lama sebelum Bakut,
atau mungkin seluruh pasar Southlight berada di bawah kendali Star Chaebol. Regency Enterprise pasti akan lepas landas jika kamu bersedia bekerja dengan Star Chaebol. Tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar untuk menjadi salah satu grup yang terdaftar juga. Brock Park menunjukkan wajah penuh kebanggaan, terlebih lagi ketika dia berbicara tentang Steve Lee sendiri. Menurut Brock, Steve adalah kebanggaan dan kegembiraan sejati Country J. Tidak banyak orang dari negara H yang bisa dibandingkan dengan karakter besar seperti ini. Tepat ketika Brock sedang membicarakan badai, pengikutnya, Curtis Park, akhirnya membawa Ace of Spades ke sana sambil menunjukkan wajah yang memiliki urusan yang belum selesai. Rae Flynn memelototi Curtis dan bertanya, "Ada apa?" Semua orang menunggu minumannya. Rae segera mulai menuangkan minumannya sendiri dan menuangkan gelas besar untuk semua orang. Brock tersenyum dan mengangkat gelasnya, dan mengulurkan tangan ke arah Mandy Zimmer. "Ayo, Mandy. Mari bersulang. Setelah kelas ini, kolaborasi kita akan menjadi batu." Mandy menggelengkan kepalanya. "Tuan Park, saya tidak bisa mentolerir alkohol sebanyak itu. Saya pikir saya baru saja selesai. Kenapa aku tidak membiarkan suamiku bersulang denganmu?" Mandy secara alami tahu bahwa Harvey York adalah peminum yang baik. Dia membawanya ke sini dengan maksud untuk membiarkannya minum untuknya juga. Apakah dia bahkan layak? Petik 2. Brock membocorkan senyum palsu. "Mandy, aku sangat menghormatimu di sini. Aku berencana untuk menandatangani kontrak dengan begitu banyak uang di telepon, tetapi kamu bahkan tidak mau minum denganku. Kamu bahkan tidak mencoba berbisnis sekarang, kan? Atau kau mencoba mempermalukanku? Meminta menantu yang tinggal untuk minum denganku. Apakah Anda meremehkan saya, CEO Zimmer?" Petik 2. Brock tertawa dingin saat dia berjalan semakin dekat ke arah Mandy. Secara alami, dia tidak menyukai pemikiran seperti minum atas nama orang lain. Para pengikutnya juga dengan dingin menertawakan pemandangan itu. Stacy Leo dan para wanita lain memaksa Mandy untuk minum juga. "Mandy, kami bekerja keras untuk membuat janji dengan Sir Park. Kontrak ini sangat sulit didapat. Demi semua orang dan dirimu sendiri, kamu harus minum seluruh gelas. Kamu sudah tahu tentang orang-orang dari negara J ini. Apapun terjadi jika mereka sudah cukup minum. Jika Anda bahkan tidak bisa menghormatinya, maka tidak perlu membicarakan bisnis lagi. Ini bukan hanya urusanmu sendiri yang sedang kita bicarakan. Ini juga bisnis untuk semua orang yang hadir di sini." Harvey sedikit mengernyit. Dia membenci orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perintah mereka dengan moral. Brock berjalan ke depan dengan tatapan seolah-olah sedang memberikan penilaian dan berkata, "Ayo, Mandy. Setelah minuman ini, saya akan memberikan semua dukungan saya di Bakwood untuk Anda dan Regency Enterprise. Saya bahkan dapat memiliki keputusan akhir sekarang. 3 proyek yang kami miliki di Star Chaebol akan diserahkan ke Regency Enterprise. Tuan Steve dan saya kembali. Jika saya bertanya, menyerahkan semua proyek yang kami miliki di Bakwood kepada Anda semudah pai." Stacy dan Rae benar-benar terkejut, bersama dengan yang lain, setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Jika mereka bisa bertanggung jawab atas semua proyek, masing-masing dari mereka bisa menjadi mes. Perfect. Pada saat ini, semua wanita memandang Brock secara berbeda. "Tuan Park, kamu sangat kuat." Mandy juga sedikit membeku. "Tuan Park, apakah ini kuat? Dia bisa mengambil alih semua proyek Star Chaebol di Bakwood hanya dengan satu kata." Bab 1395. Tentu saja. Brock Park melambaikan tangannya sambil menunjukkan wajah mabuk. Meskipun Steve Lee sangat kuat, berapa lama dia bisa bertahan di Southlight? Apalagi di Bakwood. Aku menduga dia akan pergi setelah 15 hari atau lebih. Ketika dia pergi, pasar Bakwood akan tetap menjadi milikku untuk diatur. Yakinlah, kalian semua akan memiliki peluang besar saat aku mengambil alih setelah Steve meninggalkan Southlight. Brock sangat bersemangat saat dia memamerkan kemampuannya kepada semua orang yang hadir.
Orang yang tidak tahu biasanya akan berpikir bahwa dia adalah perwakilan sebenarnya dari Star Chaebol. Harvey York tidak bisa menahan tawanya. Dia tidak terlalu menyukai Brock saat dia bertemu dengannya. Tapi Harvey merasa seperti sedang menonton pertunjukan badut saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menjadi pamer sebanyak ini di zaman sekarang ini. Brock pamer sebanyak ini meskipun dia tidak tahu tentang Star Chaebol yang mengemasi aset mereka dan pergi semalaman. Aman untuk mengatakan bahwa dia hanyalah anak kecil di perusahaan. Kamu sangat baik, Tuan Park. Namun, Stasi Leo dan yang lainnya menatap mata Brock seolah-olah mereka sedang jatuh cinta. Tuan Park, Anda harus mendukung kami dengan baik. Menandatangani kami kontrak $10 juta per tahun sudah cukup. Di tengah pidatonya, Stasi dan Rae Flynn sudah menguasai Brock saat ini. Dari situs ini, terlihat jelas bahwa mereka bahkan tidak dekat dengan keluarga inti dari 4 keluarga peringkat teratas di Hong Kong. Mereka semua tampak seperti kerabat agunan. Jika tidak, mengapa mereka menjual diri untuk menghibur pria asing? Tetapi untuk pria, mereka malah akan mencari wanita yang tidak dapat diperoleh daripada yang ada di depan mereka. Meskipun Stasi dan Rae sepertinya sudah siap untuk dipetik, bersama dengan wanita kaya lainnya, Brock sama sekali tidak tertarik pada mereka. Tatapannya mendarat di Mandy Zimmer, yang saat ini menunjukkan ketidakpedulian di matanya. Stasi tahu apa yang dipikirkan pria itu. Dia kemudian tersenyum pada Mandy dan berkata, "Oh, Mandy. Tuan Park memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu harus minum apapun yang terjadi. Jika tidak, itu akan terlalu tidak sopan." Rae dan yang lainnya terkekeh dan berkata, "Ya, itu hanya gelas. Kemudian kita akan kaya bersama di masa depan." Mungkinkah orang-orang dari Regency Enterprise tidak mengikuti aturan bisnis sama sekali? Apakah kamu hanya akan mengikuti proyek Silver Nimbus Mountain Resort dan tidak terjun ke bisnis lain? Jika kamu menyinggung Star Chaebol, itu tidak akan lama sebelum kamu bangkrut. Melawan paksaan dan hinaan orang banyak, ekspresi Mandy berubah panik. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan meraih segelas alkohol. Dia tidak takut dengan perusahaan dan perusahaan lain di Bakut, tetapi status Star Chaebol terlalu luar biasa. Mereka bisa menghancurkan Regency Enterprise seperti sekelompok semut. Mandy ingin berkolaborasi, bukan mencari kematiannya. Pada saat ini, Harvey tidak berniat membiarkan Brock melanjutkan aksinya. Dia mengambil gelas dari tangan Mandy dan dengan santai melemparkannya ke tanah. "Baiklah, cukup bermain-main. Kami tidak minum yang ini. Sayang, ayo pergi." Setelah melihat Harvey tidak memberi hormat sama sekali dan bahwa mangsanya akan terbang, Brock, yang mabuk, mengubah ekspresinya dengan panik. Penampilannya yang tenang dan elegan dari sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dia membanting tangannya di atas meja dan berseru dengan marah. "Bajingan, bos besar di sini berbicara bisnis dan membuat koneksi. Kapan ada hak menantu sepertimu untuk ikut campur? Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk berbicara dengan kami?" Mandy dengan sigap mencoba menengahi perselingkuhan setelah melihat Brock menjadi hiruk-pikuk. "Tuan Park, suamiku selalu seperti ini, tolong jangan marah.